Halo, saya Anin Rahmana, Digital Marketing Academic Manager di Purwadika Digital Technology School. Halo, saya Firas Harafi, UX Design Academic Manager di Purwadika Digital Technology School. Kita akan react postingan-postingan netizen. Langsung aja. Anjir, Purwadika ada UI UX, kukira hanya nyanyi dan musik. Mohon maaf nih, Pak. Purwadika ya, bukan Salah, Pak. Salah tempat nih kalau mau nyanyi. Ada Purwa. Tapi by the way, statementnya sangat gantung ya. Gitu. Jadi Anda tuh mau ngambil UX design apa enggak? Gitu. Apa mau nyanyi Anda sebenarnya? Next. Sebenarnya seberapa penting sih IPK buat satu, nyari kerja, terutama kerja di tech, dua, nyari beasiswa S2. Menurut Bapak Anin bagaimana? Perlu, cuman nggak perlu sempurna-sempurna amat gitu kan. Yang penting cukup lah gitu. Sebenarnya kan kalau kerja itu yang dibutuhkan sekarang digital skills kan. Yang itu diajari di Purwadika Digital Technology School tentu saja gitu. Jadi IPK yang penting nggak jongkok-jongkok amat, ya masih bisa lah untuk masuk ya sebagai screening CV gitu. Tapi yang sekarang lebih diperhatikan adalah digital skill dan experience. Nah, jadi kan kita perlu memperbanyak portfolio di situ, bener nggak? Iya, betul banget. Dan yang paling penting sebenarnya teman-teman yang IPK-nya walaupun kuliah IPK-nya tinggi nih Pak, kadang-kadang mereka berpikir bahwa itu tuh terkoneksi ke dunia kerja. Iya, itu jadi poin plus, tapi ketika kamu masuk ke industri atau real work, ya, you kind like entering the new universe gitu. Jadi benar-benar start over juga, harus punya mental juga. Oke, gue udah menyukseskan kuliah gue, kalau ketika gue masuk dunia kerja harusnya bisa lebih ada excited layaknya kamu hari pertama kuliah kayak gitu. Jadi kayak karena universitas sangat beda terutama di bagian komunikasi. Kalau nyari beasiswa S2 ya itu impact banget karena kan masih satu vertikal kan, sama-sama di industri edukasi gitu sih Pak. Next, temukan keanehan dari loker seram berikut ini. Konten kreator, pendidikan minimal D3 semua jurusan, usia maksimal 30 tahun, pria atau wanita, pengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun, menguasai Microsoft Office, content writing, WordPress, mengetahui bahasa pemrograman, HTML, CSS, PHP, memiliki kemampuan desain Corel Draw, Photoshop, Canva, menguasai SEO Google Ads, Facebook Ads, paham dengan sosial media, menguasai bahasa Inggris, penampilan menarik, jujur, tanggung jawab, dan kreatif. Bapak itu nyari pekerja apa mau buat tim baru, Bapak? Ini banyak banget loh, Bapak ya. Ini bisa ada Bapak, salah satunya, tapi ada loh Mas pekerja yang bisa kayak gini gitu. Salah satunya mungkin nggak semua ya teman, beberapa kayak HTML ataupun Microsoft Office gitu. Ada nggak ya? Sebenarnya ada pekerjaan kayak gitu, salah satunya CEO Facebook ya. Dari Mark Zuckerberg. Mungkin bisa nih Mas semuanya Mas ya. Jadi tolong ya. Dan by the way, pendidikan minimal D3 semua jurusan, tapi secara skill, tapi nggak disebutin sih Pak, dia, oh iya nih ada lagi, pendidikan minimal D3, pengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun. Tapi secara skill, ini bidang yang mana Pak? Bidangnya, Bapak Microsoft Office pemrograman itu kan developer, desain itu graphic designer, SEO Google Ads, Facebook Ads itu kan digital marketer. Jadi minimal bukan content creator Bapak, tim marketing mungkin ya judulnya. Oke, next. Ini beneran tulisannya gitu? Oh iya. Aneh banget. Purwadika Open Campus di Bandung. Uang ya. Anda ini titisan Mr. Krab kayaknya ya. Kalau memang Purwadika mau open kampus di Bandung, betul. Kita akan buka kampus di Jogja dan di Bandung. Jadi untuk Anda, mahasiswa ITB, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Pajajaran, dan seterusnya, silakan lengkapi gelar Anda yang keren itu dengan skill digital yang dibutuhkan oleh publik saat ini. Apalagi Bro Firas itu suka ngakunya anak Unpad. Iya, karena Unpad tuh keren-keren iya Pak. Kan? Ada cara komunikasi, jadi kan dikit lagi nih. Bener. Tinggal ditambah digital skill, wah udah deh. Kelar. Masa depan kamu
Ngomong sama mertua sih nggak mikir guys. Langsung. Tapi nggak mahal kan? Ya, tapi nggak mahal. Justru Purwadika waktu buka cabang, salah satu opportunity gitu Pak. Harganya akan disesuaikan. Kalau di Bandung dan Jogja beda harganya sama yang ada di Jakarta dan PST. Next. Unpopular opinion. Opini yang tidak populer. Lulusan bootcamp programming di Indonesia mungkin akan semakin sulit dapat kerja karena udah banyak company yang free hiring. Ada positifnya sih supaya nggak terlalu memproduksi supply software engineer yang kurang kompeten. Don't blame me, just share my point of view. So, kalau menurut Bapak Andin gimana? Ya, artinya memang bootcamp itu kan ada banyak ya. Tapi kan kita selalu fokus produksinya ke talent yang berkualitas gitu. Kalau nggak salah postingannya Purwadika kemarin 90-an something persen lulusan dari job connector web development itu udah diterima kerja. Sisanya yang cuman sekian persen itu lagi proses interview gitu. Jadi harusnya kalau lulusan bootcampnya Purwadika nggak ada masalah. Oke, next. Anak digital marketing di kantor gue bilang modulnya bagus itu bootcamp Purwadika. Dia nggak gitu prefer karena terlalu basic. Anda benar! Jadi gini ya teman-teman sekalian ya, saya dan Pak Tony itu R&D Manager untuk program Job Connector ya, Digital Marketing Purwadika. Kami sejak 2019 itu mendevelop kurikulum digital marketing di Purwadika itu udah sekian kali berubahan dan kita memang selalu melihat apa yang ada di industri gitu. Nah jadi kenapa kok kita bilang bootcamp kita modulnya bagus? Karena kita benar-benar memastikan bahwa student itu pendalamannya itu udah sesuai gitu ya dengan standar industri. Jadi nggak cuma di permukaan, apalagi tatap muka itu kan beda gitu ya. Meskipun kita ada kelas online juga, tapi kita ingin bahwa kelas online ini experience-nya juga bisa maksimal gitu. Kita merancang sedemikian rupa kurikulum, final project, real project, dan juga internship itu benar-benar bisa membuat orang-orang yang udah belajar di digital marketing Purwadika itu benar-benar job ready dan sesuai sama standar industri. Oke, next. Aku sekarang lagi ambil skripsi perancangan UI UX. Nah, juga karena tertarik dan rencananya udah lulus nanti mau kerja di bidang UI UX. Mau tanya, buat yang kerja di bidang ini di dunia kerja nanti pas baru masuk, hal apa sih yang harus banget dikuasai tentang UI UX? Hal apa yang harus dikuasain? Sebenarnya lebih ke arah thinkingnya dulu sih Pak. Secara mindsetnya dia udah problem solving sama critical thinking. Cuman mungkin di tahun ini prediksi aku standarnya makin tinggi. Oke. Jadi nggak cukup cuman nguasain UI UX desainnya secara general. Itu standar 2 tahun lalu. Sekarang mungkin pertama skill UI design kamu itu harus benar-benar didalemin. Oke, UI desainnya dulu ya. UI design. Dan kedua juga knowledge kamu tentang product development dan software development. Jadi kamu itu lebih ngelihat yang sekiranya ketika kamu masuk kantor di briefing kamu udah ngerti gitu istilah-istilahnya, nggak yang ini apa ya, karena itu sesuatu dua yang berbeda kan. Kalau ngomongin UI UX design skill doang, itu skill kamu ngedesain, tapi juga ada skill gimana kamu paham dengan ekosistemnya. Dan itu makanya juga harus paham, mungkin sekarang standarnya kamu harus ngerti juga product development, software development, terutama di product development karena ada irisan bisnisnya Pak. Jadi kamu ngedesain sesuatu tapi kamu paham dulu nih di produknya tuh apa, bisnisnya ke arah mana, purpose-nya tuh apa di setiap fitur. Jadi the way communication kamu, cara kamu berkomunikasi itu jauh berbeda nih. Itu menurut aku sangat dilihat sekarang gitu. Ataupun ya opsi lainnya UI design kamu secara skill itu stand out banget portofolionya. Cuman kesimpulannya di akhir juga paling pertama adalah portofolio sih. Intinya kamu di portofolio dulu. Portofolio kamu harus sesuai dengan standar industri dan kalau bisa jangan sangat textbook ya Pak. Kalau textbook kan kayak ngeliat teori UI UX design terus portofolionya ya udah gitu kayak teori aja. Terlalu letterluck dengan yang ada di buku juga nggak bagus ya. Nggak bagus. Kalau bisa problem base-nya gitu loh. Jadi benar-benar kamu ngerti masalahnya apa terus di solve di portofolio kamu. Storytelling sebenarnya keywordnya salah satunya. Range gaji digital marketing SEO spesialis berapa guys? Tolong bantu. Range gaji digital marketing SEO spesialis. Kalau baru masuk, nih ya biasanya 5, 6, 7 lah, standarnya segitu. Kalau mulai agak senior ya 7, 8, 9 ya. Kalau agak supervisor ya
9, 10, 11 ya. Kalau udah agak manajer ya 12, 13, 14 ya segituan lah. Nah, bisa lebih ya gitu. Tapi artinya beda-beda sesuai dengan skillnya. Ya kan beda kan? Ada yang harganya 5, ada yang harganya 7 ya sesuai dengan skillnya. Sejago apa nih orang gitu. Sama tingkat company-nya kan scope company-nya kan juga beda-beda gitu. Mungkin skillnya sama tapi company yang ini mampunya bayar 5, company yang ini mampu bayar 8 gitu. Itu kan juga akan berbeda. Tapi artinya SEO ini kan cukup teknikal, jadi dia harusnya harganya slightly lebih tinggi daripada misalnya untuk yang early work gitu ya di bidang sosial media atau di bidang generalis gitu, karena SEO ini cukup teknikal. Pernah ikut kelas gratisnya tapi berakhir ngambil di Purwadika. Pernah ikut trialnya, sekarang lagi pengen nyoba di Intinya ada harga, ada kualitas. Yang mahal, ilmunya lebih padat dan lengkap, yang terjangkau, cocok buat pemula. Nah, saya suka nih orang-orang jujur kayak gini ya, kayak ada harga, ada kualitas, tapi kalau kamu breakdown, ada harga, ada ekosistem. Yoi! Iya dong, kalau kita kamu bayar sesuatu yang mahal, kalau pola berpikirnya mahal banget ya, tapi pola berpikirnya coba ngerepresentasiin kenapa ya dia mahal. Mungkin di belakangnya ada ekosistemnya, ada orang timnya nggak sembarangan, dan juga timnya mungkin bisa jadi nggak satu, mungkin pengajar aja kita tuh kompleks. Kalau di Purwadika nggak cuma ada pengajar, nanti ya kamu ketemu student service juga yang menangani juga, kamu nyaman nggak belajar di sini, butuh apa, ada juga nanti karir support gitu, teman-teman yang benar-benar ngekonsultanin kamu supportnya seperti apa, dan juga komunitas alumni kita juga ikut akan membantu kamu. Jadi harga itu bukan cuman sekedar, kalau di sini aku tambahin ya, ilmu dan lengkap gitu, tapi lebih dari itu. Kalau misalnya ngomongin Purwadika, kita punya ekosistem yang udah kita build, Pak, kurang lebih kayak gitu. Itu aja dari kita ya, Pak ya. Soal tweetnya udah habis. Nah, buat teman-teman semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video dari Purwadika yang lainnya. See you on the next video.